tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berlari mencapai tujuan, tentu ada satu target yang harus dia capai dalam hidupnya. Setiap peserta dalam suatu gelanggang pertandingan, baik itu yang berbentuk olahraga, studi, mau event-event apapun, pasti ada satu tujuan yang harus dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tentu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan murah asa boy sahat tujuan ini. Sarupa renong songot aka ialah kota na di bagasan pasikulan. Dan murah sida mencapai prestasi. Katakan 5 besar. Ya, juara 5 besar. Tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Tentu ada fase-fase yang harus mereka lewati. Ada saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ujian-ujian yang harus mereka jalani untuk boleh dapat menguji kemampuan mereka. Dan tidak semua orang bisa mencapai itu. Nah, Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang beserta turut berlari. Semua turut berlari. Saudaraku, di dalam kehidupan ini tentunya kita ini semua dalam proses perjalanan hidup untuk boleh dapat mencapai tujuan hidup kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya yang memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan tidak mudah untuk mencapai keselamatan itu. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang harus kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Terkadang kala kita diperhadapkan kepada persoalan rumah tangga, diperhadapkan kepada persoalan lingkungan, diperhadapkan kepada persoalan sakit penyakit. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gudang para loan di perjalanan, nah kita jalani di Portidio. Sudah ini dilalui Apostol Paulus. Para loan di atas pelayanan sampai di Pataru Ibana itu terjadi. Tapi dia tidak pernah berhenti. Dia tetap melakukan semua tugas pelayanan. Sekalipun dia di penjara, maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada surat-surat Paulus dari penjara. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang kita teladani dari setiap perjuangan seorang Rasul Paulus. Kita beribadah diri karena pinarhamon di Tuhan. Ada orang sudah bertobat di mana sian halak na mangaliliya karena persiahan di mana na pinarhamon di Tuhan. Coba kita bayangkan seorang Saulus sebelum dia bertobat menjadi Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupannya dalam kegelapan. Sampai-sampai dia mendapat izin dari gubernur, dari pemerintahan untuk boleh dapat menutup, melarang orang-orang beribadah.
yang dia lakukan sebelum dia bertobat. Justru dia tidak senang mendengar orang beribadah. Justru dia tidak senang mendengar orang memuji Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menangkap dia, Tuhan memakai dia, saudaraku, bukan dengan proses yang sangat mudah. Kata firman Tuhan, 3 hari 3 malam dia tidak melihat. Dia buta, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di sanalah dia mendengar suara Tuhan. Dan sejak itu dia memperoleh pertobatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Dia melatih dirinya sejak itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak sembarangan dalam melayani Tuhan. Maka dia katakan, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Bulan Nohalat dan gue menguasai diri. Bertanding alai dan gue menguasai diri. Saudara, orang yang tidak bisa menguasai diri pasti rentan kepada suatu kegagalan dalam hidupnya. Tapi Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang turut dalam pertandingan, mereka harus menguasai diri. Saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya, hari ini adalah orang-orang yang sedang bertanding. Maka kita harus melatih diri kita dalam mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Melatih diri dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Itulah yang Paulus perbuat dalam hidupnya. Melatih diri yang tidak mudah bagi dia. Dari seorang yang memiliki karakter yang keras, dia harus melatih dirinya bagaimana dia boleh menjadi pelayan yang baik, bagaimana dia mencari hamba Tuhan yang boleh diterima di kalangan halayak banyak. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak mudah bagi dia untuk mencari hamba Tuhan. Dan murah. Alana ikut dari penuh nama akabako-bako asagui nabi narkamuli Tuhan. Hapusan ibana diaka hagani dibata nabi nasahabi. Mulu sulit dari pun dobak-dobak nabi narkamuli Tuhan. Dan gabi hapusan ibana nabi narkamuli Tuhan. Justru ahana ina tahun nainoi Inon ma nagabi batu sandungan di muruna alai Paulus dilatih ibana dirina. Dia mau Bapak Ibu Saudara berubah kehidupannya, pola hidupnya, cara hidupnya. Maka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Markus dikatakan pasal yang ke-10 ayat 43 dan berikutnya. Di sana dikatakan, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Puji Tuhan. Orang yang mau terdepan harus menjadi pelayan. Orang yang mau terkemuka, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, harus mau menjadi hamba untuk semua. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, maka tidak mudah untuk melatih diri, menguasai diri dalam mengikut Tuhan. Andaikan saya seorang pendeta, kalaulah saya masih tetap selalu duduk di meja judi dan di parter tua, mungkin Bapak Ibu sekalipun saya pintar berkhotbah, Bapak Ibu tidak akan percaya akan firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan dari sikap dan perbuatan saya sebagai hamba Tuhan. Maka perlu ada penguasaan diri, perlu ada melatih diri. Bagaimana kita menjadi pengikut Kristus? Bagaimana kita mencari hamba Tuhan? Bagaimana kita mencari orang-orang yang telah menyatakan diri sebagai orang
Tuhan. Bisa saja saya percaya akan Tuhan, tapi Tuhan belum tentu percaya kepada saya. Jadi boha asa haposa kita di rumah Tuhan. Haposa mahita. Yaga ulau na meme. Dunginon, limonun nama kita aga ulau berberuse. Mengosok haposa kita di aga ulau na meme. Maka tidak ada saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Satu pekerjaan pun yang bisa kita kerjakan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan lebih memberikan perhatian kita ke dunia ini semata. Tapi Paulus katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan bahwa menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang mana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang kekal, yang abadi, yang tidak berkesudahan. Bapak Ibu Saudaraku, sedangkan orang dikatakan untuk mencapai mahkota yang mau panah, yang seketika, yang hari ini ada, esok tidak ada, yang hari ini mungkin bisa memuaskan kita, tapi esok tidak ada nilainya. Bapak Ibu Saudaraku, orang berjuang untuk mencapai itu. Kita mencapai mahkota yang abadi tentu lebih dari itu. Puji Tuhan. Perjuangan kita, pengorbanan kita, kesetiaan dan ketaatan kita mengikut Tuhan perlu di hadapan Tuhan. Unang saya taruh kita na posea, alai jujut kita mengabai hon persekutuan kehidupan ibadah. Unang saya taruh kita na tarpasu-pasu, alai damolo kita mengudah mabai nalinggan, duduk tanata, duduk rohata, lau mabai nalinggan kehidupan ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menyatakan diri orang yang terberkati, melatih dirilah kita untuk memberkati. Puji Tuhan. Karena setiap orang yang terberkati harus bisa memberkati. Setiap orang Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang bisa dipercayakan dalam perkara kecil, kata firman Tuhan, maka Tuhan Allah akan memberikan kepada dia perkara yang besar. Kalau hari ini Tuhan percayakan kepada kita suatu kehidupan, maka saudara yang kekasih di hari yang akan datang, Tuhan akan percayakan kepada kita kekekalan. Mulubui lupe beliau di kita akan membuat sonari. Bui madapat kita. Kemudian nama notongi musena. Rakdok tuha tainon. Gadi kartoha. Panian perjab bermanita nabi Muhammad. Maka harus menjadi pelayan bagi semua orang. Saudara yang terkasih tidak tergantung kepada latar belakang, tidak tergantung kepada yaitu sistem kehidupan dan dunia ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih jangan pernah membatasi hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab jika kita izinkan segala sesuatu yang ada pada kita di tengah dunia ini untuk membatasi hidup kita kepada Tuhan, maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kesia-siaan dan kesia-siaan sajalah yang kita peroleh di tengah-tengah dunia ini. Hidup di dalam dunia ini pun kita tidak mencapai tujuan, dan hidup yang kekal pun tidak ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka perlu kita untuk tetap semenegoknya di tenon. Hari saya belajar berdiri mengikut perjalanan di Yesus ini. Puji Tuhan. Melatih diri setiap saat, melatih diri setiap hari. Sebagai hamba Tuhan saya tentu harus banyak belajar melatih diri. Belajar dari seorang Rasul Paulus, belajar dari Rasul Petrus, belajar dari hamba-hamba Tuhan yang mungkin pendahulu dalam mencapai tujuan hidup saya ke depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,